tahu caranya bayar pajak, rugi dong. Pajak merupakan topik yang penting dan relevan dalam konteks ekonomi dan keuangan. Sebagai alat utama bagi pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan, pajak memiliki dampak yang signifikan baik pada individu maupun entitas bisnis. Pada video kali ini kita akan membahas tentang berbagai jenis pajak dan bagaimana cara membayar pajak. Dengan memahami pajak secara mendalam, kita dapat lebih memahami tentang peran sebagai warga negara dan pelaku ekonomi. Apa itu pajak? Pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara agar kemakmuran rakyat bisa terwujud. Pajak ini sifatnya wajib dibayar oleh wajib pajak, yang merupakan orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang dirilis oleh pemerintah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang vital untuk mendukung pembangunan dan penyediaan berbagai layanan publik. Di Indonesia, sistem perpajakan didasarkan pada Undang-Undang Pajak yang mengatur berbagai jenis pajak yang harus dibayarkan oleh warga negara dan entitas bisnis. Jenis-jenis pajak dibedakan berdasarkan sifatnya, cara pemungutannya, dan lembaga pemungutannya. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Kedua jenis pajak ini merupakan dua konsep yang berkaitan dengan cara penentuan besarnya pajak. Pajak subjektif fokus pada penentuan besarnya pajak berdasarkan kondisi atau karakteristik subjek atau individu yang membayar pajak. Besarnya pajak dapat bergantung pada situasi keuangan atau status sosial dari individu atau perusahaan yang membayar pajak. Contohnya pajak warisan, pajak hadiah, atau pajak yang mungkin diterapkan pada kelompok tertentu berdasarkan karakteristik khusus. Pajak objektif, penentuan besarnya pajak berdasarkan objek atau karakteristik tertentu yang terkait dengan kekayaan atau transaksi ekonomi. Pemerintah menetapkan pajak berdasarkan nilai objek tertentu seperti nilai properti, penghasilan, penjualan, atau transaksi lainnya. Contohnya, pajak penghasilan atau yang disebut PPh, pajak pertambangan nilai yang disebut PPN, dan pajak bumi dan bangunan yang disebut PBB. Jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya dibedakan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan jenis pajak yang dikenakan secara langsung pada individu atau entitas yang membayar pajak. Pajak ini tidak dapat dipindahkan atau ditanggungkan kepada pihak lain. Jadi proses pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Contoh pajak penghasilan adalah contoh pajak langsung karena pembayar pajak langsungnya adalah individu atau badan usaha yang memperoleh penghasilan. Pajak bumi dan bangunan juga termasuk pajak langsung karena memiliki properti yang membayar langsung pajaknya. Pajak tidak langsung adalah jenis pajak yang dapat dipindahkan atau ditanggungkan kepada pihak lain, yaitu konsumen atau pelanggan. Pajak ini tidak langsung dikenakan pada individu atau entitas yang membayar pajak. Contoh, pajak pertambahan nilai adalah contoh pajak tidak langsung karena perusahaan yang mengenakan PPN pada produk atau jasa yang dijual dapat meneruskan kepada konsumen dengan menaikkan harga. Selanjutnya, jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua kategori, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
Pajak pusat dan pajak daerah adalah dua konsep utama yang berkaitan dengan tingkat pemerintahan yang mengenakan dan mengelola pajak di suatu negara. Pajak pusat, pajak yang dikenakan dan dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah nasional suatu negara yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak ini digunakan untuk mendukung anggaran nasional dan kebijakan pemerintahan pusat, misalnya pembangunan jalan, pembangunan sekolahan, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Contoh, pajak penghasilan, PPh, pajak pertambahan nilai, PPN, pajak penjualan atas barang mewah, PPNBM, bea materai, pajak bumi dan pembangunan atau PBB perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak daerah, pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, pemerintah setempat di suatu wilayah atau provinsi maupun kabupaten atau kota. Pajak ini digunakan untuk membiayai kebutuhan dan proyek lokal. Contoh pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Contoh pajak kabupaten atau kota, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan pembangunan perdesaan dan perkotaan, biaya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Saat ini pembayaran semakin mudah dan praktis karena bisa dilakukan secara daring atau bayar pajak online. Dengan demikian, Anda tidak perlu repot-repot lagi harus datang ke kantor pajak untuk membayar kewajiban sebagai warga negara. Mengutip laman resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, e-billing pajak merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing atau ID billing sebagai cara untuk bayar pajak online. Billing system adalah sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik tanpa perlu membuat surat setoran, SSP, SSBP, SSPB manual yang digunakan pada e-billing DJP. E-billing berbasis MPN G2 memfasilitasi wajib pajak untuk pembayaran pajaknya dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat. Langkah-langkah bayar pajak online. Sebelumnya, untuk mulai menggunakan sistem bayar pajak online, Anda harus memasuki layanan aplikasi billing DJP, SSC 1 dan SSC 3. Namun, sejak 1 Januari 2020, sistem ini berhenti beroperasi sebagai wujud integrasi sistem e-billing dan e-filing dalam satu tautan guna memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, layanan mandiri pembuatan kode billing melalui aplikasi billing DJP akan dilayani pada menu e-billing DJP online. Pembuatan kode billing selain melalui DJP online, juga bisa Anda lakukan melalui ASP, laman portal penerimaan negara, bank atau kantor pos persepsi, atau melalui petugas DJP. Namun, untuk menggunakan aplikasi tersebut, Anda harus lebih dulu datang ke kantor pajak untuk membuat dan mengaktifkan EFIN atau Electronic Filing Identification Number. Untuk mendapatkan EFIN ini, Anda masih harus melakukannya secara manual karena belum bisa secara online. Berikut cara mendapatkan kode EFIN pajak. Pertama, kunjungi kantor pelayanan pajak atau KPP di kota Anda dengan membawa fotokopi KTP dan fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Jika Anda belum memiliki kartu NPWP, minta ke kantor tempat Anda bekerja. Kemudian, mengisi formulir pembuatan EFIN di loket yang telah disediakan. Selanjutnya, aktivasi EFIN dengan tautan yang dikirimkan ke alamat email Anda.
Nomor e-Fin selanjutnya bakal berguna untuk membuat akun DJP online. Berikut adalah cara membuat akun DJP online. Pertama, kunjungi laman djponline.pajak.go.id lewat aplikasi browser Anda dan pilih menu registrasi. Kemudian, isi data dengan nomor NPWP dan kode e-Fin yang telah Anda miliki. Pastikan juga kode e-Fin Anda telah diaktifasi di loket yang ada di KPP. Setelah itu, isi kode keamanan sesuai yang telah disediakan. Jika sudah, klik verifikasi. Setelah semua beres, masuk ke akun Anda dan tuliskan email, nomor HP yang aktif, dan kode keamanan. Anda akan diminta membuat password dan digunakan untuk login di JP Online. Klik simpan setelah selesai membuat password. Cek email yang Anda daftarkan, klik tautan yang dikirimkan oleh DJP Online untuk mengaktifkan akun. Anda akan mendapatkan pemberitahuan aktifikasi akun berhasil. Klik OK untuk masuk ke menu login. Langkah selanjutnya adalah masuk ke akun DJP Online dengan mengisi NPWP dan password. Jika berhasil login, berarti akun Anda telah berhasil diaktifkan. Akun DJP Online tersebut bisa Anda gunakan untuk lapor SPT tahunan atau e-filing dan membayar pajak atau e-billing. Cara bayar pajak online dengan e-billing DJP Online. Pertama, login ke laman djponline.pajak.go.id, kemudian masukkan NPWP, password, dan kode keamanan untuk login ke akun Anda. Selanjutnya, pilih menu e-billing system. Lalu, pilih pada menu isi SSE, kemudian Anda akan mendapatkan form surat setoran elektronik atau SSE yang harus Anda isi. Data pada formulir tersebut akan terisi otomatis. Yang perlu Anda ubah hanya pada kolom jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, tahun pajak, uraian pajak yang dibayarkan, dan jumlah setoran. Setelah merampungkan pengisian, klik simpan, klik pada pilihan kode billing, lalu klik cetak kode billing. Setelah mendapatkan kode billing, bayar pajak online lewat bank, kantor pos, atau ATM yang Anda gunakan. Bisa juga melalui internet banking jika Anda menggunakan fasilitas tersebut. Nah, itu tadi adalah cara untuk membayar pajak secara online. Dengan membayar pajak, kita berkontribusi dalam pembangunan negara. Melalui pembayaran pajak, kita membantu membiayai berbagai program layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan masih banyak lagi. Pembayaran pajak online menjadi sarana yang efisien dan praktis bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas bayar pajak online, diharapkan dapat memudahkan akses dan menjamin keamanan saat membayar pajak. Diharapkan dalam sistem pembayaran pajak online ini dapat terus ditingkatkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Jangan lupa bayar pajak pajak ya. ya.